Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang isu-isu sosial masyarakat kepulauan. Yang pertama yaitu pengertian isu sosial. Isu sosial atau masalah sosial merupakan ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Faktor yang memicu timbulnya masalah sosial antara lain yaitu faktor biologi, faktor ekonomi, psikologis, geografis, demografis, serta budaya. Masyarakat pesisir merupakan masyarakat majemuk yang umumnya terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengelola ikan, pedagang, dan buruh pelabuhan, serta profesi lainnya. Masyarakat pesisir seringkali dipandang dengan kondisi ekonomi yang belum sejahtera dan kesejahteraan lingkungan yang belum layak, serta pendidikan yang masih rendah. Dinamika masyarakat pesisir dengan kompleksitas masalah yang dihadapi membutuhkan strategi komprehensif untuk dapat menyelesaikan masalah masyarakat pesisir tersebut. Masalah umum yang dihadapi masyarakat pesisir antara lain tingkat kemiskinan atau ketidakpastian ekonomi, kerusakan sumber daya pesisir, dan kesehatan lingkungan, serta pemanfaatan area laut bagi nelayan. Salah satu contoh yang akan saya berikan yaitu di desa saya, Horale. Desa saya di Horale itu merupakan daerah pesisir yang memiliki potensi sumber daya pesisir dan kepulauan yang seharusnya mampu memberikan manfaat lebih dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat Horale. Akan tetapi masyarakat Horale belum memperoleh manfaat optimal dan sumber daya pesisir dari laut yang dimilikinya. Kondisi sosial ekonomi masyarakat laut masih dapat ditingkatkan dengan potensi sumber daya alam yang ada. Potensi sumber daya pesisir di Laut Horale seharusnya mampu memberikan manfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat secara sosial maupun ekonomi, tetapi kenyataannya pendapatan yang didapat per hari oleh masyarakat di sana baik itu nelayan maupun petani masih di bawah rata-rata, sehingga nilai penurunan pendapatan tersebut menunjukkan pemanfaatan sumber daya belum secara maksimal berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di negeri Horale. Menurut saya, solusi jangka pendek untuk permasalahan pendapatan masih rendah khususnya untuk nelayan antara lain menegakkan aturan zonasi wisata dan perikanan berkelanjutan, mengembangkan kawasan wisata dan budidaya perikanan sebagai alternatif pendapatan yang berdasarkan kearifan lokal, dan pemberian bantuan berupa pengadaan mesin kapal kepada kelompok nelayan. Sedangkan solusi jangka panjang yang ditawarkan yaitu peningkatan kemampuan masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut, peningkatan usaha mikro dan pengembangan usaha kreatif secara alternatif, mata pencarian masyarakat, dan pelatihan pengelolaan hasil perikanan dan perkebunan skala rumah tangga hingga penjualan produk. Peningkatan modal sosial ekonomi juga sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah di masalah perekonomian di masyarakat pesisir. Modal sosial ekonomi tersebut antara lain penguatan kelembagaan dan kearifan lokal, pelestarian lingkungan dan budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Dimensi pemberdayaan masyarakat pesisir bisa mengacu pada konsep keberlanjutan, yaitu keberlanjutan ekologis, keberlanjutan sosial ekonomi, dan keberlanjutan institusi. Selain itu, diperlukan bantuan dan dukungan pemerintah pusat dan daerah serta stakeholder lain dalam penyelesaian masalah masyarakat pesisir terkait dengan mengembangkan kawasan kepulauan.
Masyarakat kepulauan pada umumnya telah menjadi bagian masyarakat yang polaristik tetapi masih memiliki jiwa kebersamaan, artinya bahwa struktur masyarakat pesisir rata-rata merupakan gabungan karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan, sehingga keberagaman karakter masyarakat tentu akan menyebabkan kompleksitas dari suatu permasalahan. Yang berikut saya akan bahas tentang analisis sosial. Analisis sosial merupakan usaha untuk menganalisis keadaan atau masalah sosial secara objektif. Analisis sosial diarahkan untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai situs sosial dengan menelaah kaitan-kaitan historis, struktural, dan konsekuensi masalah. Analisis sosial akan mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama, sehingga akan diketahui sejauh mana terjadi perubahan sosial, bagaimana industri sosial yang menyebabkan masalah-masalah sosial, dan juga dampak sosial yang muncul akibat masalah sosial tersebut.